Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir pekan di minggu ini, itu karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar yang boleh kami rasakan senantiasa setiap hari, setiap detik, menit dalam kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, sehingga kami mendapatkan penyertaan Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang kami terima. Kami juga bersyukur untuk hari yang baik, untuk hari ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, melalui perlindungan, kekuatan, dan kedamaian dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, akan menyertai kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, kiranya kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan memberi pengertian bagi kami memahami firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita untuk kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Kita baca dari Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Saya akan membacakannya kepada kita. Begini firman Tuhan: "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Demikian ayat firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus dan berbahagialah kita yang akan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah hidupku milik Kristus. Saudara-saudara, pernah nggak kita mendengar lagu anak sekolah minggu, "Hidupku bukannya aku lagi"? Nah, sebelum kita dalam firman Tuhan, saya akan menyanyikan lagu ini untuk mempertajam ingatan kita. Apakah kita pernah mendengar lagu ini? Bagi yang belum, mari dengar suaranya yang sangat sederhana ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara-saudara, barangkali kita sudah pernah mendengar lagu ini, bahkan ada yang sering, mungkin ada yang baru pertama sekali mendengar lagu ini. Bagi kita yang sering sekolah minggu, mungkin lagu ini tidak asing bagi kita. Saudara-saudara, saya suka lagu ini karena lagu ini menyatakan sebuah iman yang benar dalam diri seseorang yang menyanyikannya. Ini adalah pengakuan iman seseorang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia mengakui bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi milik Kristus. Saudara-saudara, sangat berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, bahwa hidup kita ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Kristus, ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan yang memenuhi segala kehidupan kita, maka pada saat itu juga hidup kita sudah sepenuhnya milik Kristus. Saudara-saudara, renungan kita di pagi hari ini dialamatkan oleh penulis
yaitu Paulus sendiri, kepada jemaat yang ada di Galatia. Jemaat di Galatia sedang menghadapi sebuah problema, yaitu tentang pengajaran di mana orang Yahudi yang notabene-nya sudah mengikuti hukum Taurat, yang notabene-nya tahu hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi, orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, yang sudah tahu hukum Taurat tersebut, mereka mengakui bahwa ketika mereka hidup di dalam hukum Taurat, maka mereka menganggap bahwa itu akan memberikan keselamatan kepada mereka. Mereka tidak mengakui bahwa di luar mereka tentu mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Namun ada sebuah pertanyaan juga, bahwa bagaimana dengan orang Yunani yang baru percaya kepada Kristus Yesus, yang notabene-nya tidak seperti orang Yahudi yang sudah hidup di dalam hukum Taurat seperti orang Yahudi. Nah, ini akan menjadi tantangan bagi jemaat Galatia bila hal ini dibedakan atau dipermasalahkan di dalam kehidupan berjemaat. Saudara-saudara yang terkasih, ini ditantang oleh Rasul Paulus. Karena ternyata banyak pengajar-pengajar di sana sedang menghebohkan pengajaran seperti ini. Bahkan beberapa rasul-rasul yang akhir nanti Rasul Petrus dan Rasul Paulus menjadi berdebat tentang hal seperti ini, karena ini sudah beredar di dalam kehidupan berjemaat. Saudara-saudara, Paulus menantang kehidupan dan pengakuan orang Yahudi seperti ini, karena bisa jadi orang Yunani yang baru percaya kepada Kristus Yesus menjadi ciut. Karena apa? Mendengar pengakuan orang Yahudi yang percaya kepada Kristus Yesus bahwa hukum Taurat yang mereka ikuti, yang mereka pelajari itu akan memberikan keselamatan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan orang Yunani yang belum pernah melakukan hukum Taurat seperti itu? Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa bukan hukum Taurat yang memberikan keselamatan kepada kita, tetapi di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, ini juga pengakuan iman kita sebagai orang percaya pada hari ini. Saya percaya para pemuda, anak sekolah minggu, kita yang orang tua, kita mengakui bahwa Yesuslah yang memberikan keselamatan. Bukan adat istiadat, bukan ritual keagamaan, bukan agama kita, bukan apapun. Harta pun tidak menjamin kita selamat, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang ditantang oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, ayat 19 dan 20 ini adalah kesaksian Paulus kepada jemaat di Galatia yang mengatakan ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Saudara-saudara, saudara sudah tahu siapakah Paulus pada awalnya. Pada awalnya dia bernama Saulus. Dan Paulus, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang sangat taat kepada hukum Taurat. Saking taatnya, ternyata hukum Taurat yang ia pelajari dulu sebenarnya memperhambat dia untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga dengan ketika Paulus hidup di dalam Kristus Yesus, ia baru menyadari bahwa hukum Taurat yang selama ini dipelajari itu hanya memperhambat dia mengenal Allah yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, ini kesaksian Paulus bahwa ia berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ia meninggalkan semua ketaatannya kepada hukum Taurat itu sendiri. Sekarang dia hidup di dalam Kristus Yesus. Dia mengatakan, supaya aku hidup untuk Allah. Aku menanggalkan segala ketaatanku kepada hukum Taurat. Untuk apa? Supaya aku hidup kepada Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini pengakuan, ini kesaksian Paulus sendiri. Dia berkata ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana seorang yang pernah menganiaya Kristen, menganiaya orang-orang Kristen, Bapak Ibu, menganiaya orang-orang percaya kepada Kristus, pada akhirnya mengatakan, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, dan sekarang aku milik Kristus. Saudara-saudara, Paulus ingin menyadarkan seluruh jemaat di Galatia bahwa bukan hukum Taurat itu yang lebih spesifik mereka tentang sunat. Bukan sunat itulah yang memberikan keselamatan, jaminan keselamatan atau syarat untuk selamat, diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi bila hidup kita sudah di dalam Kristus,
dan Kristus hidup di dalam kita, walaupun kita masih menggunakan tubuh kedagingan kita ini, bila hidup kita percaya kepada Kristus Yesus, maka itu jaminan kita hidup diselamatkan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, hidup kita walaupun masih tubuh jasmania, masih dalam tubuh kefanaan, tetapi hidup yang dikatakan Paulus di sini adalah hidup di dalam iman, hidup yang selalu memuliakan Allah di dalam hidupnya. Sehingga di dalam Roma pasal 12 ayat 1, Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, walaupun tubuh ini fana, tapi biarlah yang fana ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 15, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah banyak. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita hidup di dalam Kristus Yesus, dan Yesus hidup di dalam kita, maka tidak usah ragu, hidup kita telah dijamin, kita akan diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui renungan pagi di saat ini, menyadarkan kita bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Bila hidup kita bukan milik kita lagi, berarti milik Kristus, maka kita perlu menunjukkan kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Kristus, maka saya percaya tidak sia-sialah kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu mengasihi kita. Bahkan Paulus mengatakan, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga untuk kita manusia yang berdosa, supaya kita menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mari melalui renungan di pagi hari ini, mari kita belajar untuk menyadarkan hidup kita, menyerahkan hidup kita milik Kristus. Bila ada hambatan-hambatan yang menghalangi kita untuk hidup dan dekat kepada Tuhan, putuskan. Ada istiadat atau ritual-ritual dunia ini yang memperhambat kita untuk percaya kepada Kristus Yesus. Mari jangan sampai hal itu menjadi penghalang kita. Kita putuskan, mari kita jauhkan diri dari sana. Sebab hidup kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus untuk diselamatkan. Kiranya melalui renungan ini, Tuhan yang selalu menolong kita untuk tetap hidup di dalam firman-Nya. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang di pagi hari ini. Mengakhiri akhir pekan di minggu ini, Tuhan, kami belajar kembali bagaimanakah hidup kami milik Kristus. Kami bersyukur Engkau telah menjamin kami, ya Tuhan Yesus, untuk diselamatkan, dimateraikan menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Dan pada saat ini kami mau mengakui bahwa Yesus dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hidup susah, sedih, sukacita, dukacita, kami akan percaya dan mengakui memegang kehidupan kami di dalam Yesus saja. Tuhan, mampukan kami dan kuatkan kami dalam segala hambatan yang akan kami hadapi ke depannya di dalam mengikut Engkau. Biarlah setiap kami tetap menunjukkan bahwa kami milik Kristus dan senantiasa tetap milik Kristus walaupun keadaan mungkin rumit, sulit yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih firman memateraikan dalam kehidupan kami. Saya berdoa untuk setiap saudara, keluarga, famili, teman, sahabat yang menonton, mendengar renungan ini. Berkati mereka, pribadi mereka, pergumulan mereka, keluarga mereka, usaha dan studi mereka. Tuhan yang memberkati sesuai kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkati juga renungan yang setiap hari boleh diperdengarkan bagi kami. Kiranya melalui renungan ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa juga mengenal kebenaran Tuhan di dalam Alkitab. Kami boleh belajar bahwa firman Alkitab adalah firman Allah. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati segala pekerjaan kami, segala apa yang kami lakukan. Berkati orang-orang yang kami temui, yang bertemu dengan kami. Biarlah hari ini kami menjadi berkat bagi mereka. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara, keluarga, seluruh jemaat Tuhan. Yang setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan, kami
Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk sembuhkan mereka dalam keadaan sakit mereka pada saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni dosa-dosa kami. Layakkanlah kami ya Bapa, agar kami tetap berkenan kepadamu. Ini doa kami, ini renungan kami, renungan pagi hari ini dalam channel ini. Sempurnakan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan renungan pagi hari ini. Mari kita tetap belajar firman Tuhan di dalam Alkitab, supaya kita semakin menunjukkan integritas kita sebagai murid Kristus. Selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan pelayanan bagi teman-teman hamba Tuhan, karena besok kita akan bertemu di dalam ibadah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom.